Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisundari dengan NIM 332017-001 akan menyampaikan materi mengenai integral. Yang pertama yaitu definisi integral. Jika fungsi f(x) adalah fungsi yang bersifat fungsi f aksen x sama dengan fungsi f(x), maka fungsi f(x) merupakan antiturunan atau antidiferensial atau integral dari f(x). Integral disimbolkan dengan seperti ini. Sehingga integral dari fungsi f(x) terhadap peubah x dapat dituliskan integral f(x) dx. Yang kedua, integral tak tentu. Contoh ya. D per dx, x pangkat 5 ditambah 2 sama dengan 5x pangkat 4. Sehingga 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2. Perhatikan antiturunan dari 5x pangkat 4. Ada banyak yang berbeda hanya pada nilai konstanta C saja. Himpunan semua antiturunan dari 5x pangkat 4 dapat dituliskan integral 5x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 5 plus C. Dengan C suatu konstanta. Pengintegralan dalam bentuk integral fungsi f(x) dx dinamakan sebagai integral tak tentu dari fungsi f(x) terhadap x yang dapat dinyatakan dalam bentuk umum. Integral f(x) dx sama dengan fungsi f(x) ditambah c. Yang kedua, integral tak tentu fungsi aljabar. Misalkan c adalah suatu konstanta dan penurunan fungsi aljabar, fungsi f(x) terhadap peubah x adalah sebagai berikut. Fungsi f(x) sama dengan setengah x kuadrat plus c, itu integral tak tentunya f aksen x sama dengan x. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c, itu f turunan pertamanya yaitu x kuadrat. Fx sama dengan seperempat x pangkat 4, maka integralnya adalah f aksen x sama dengan x pangkat 3. Fungsi fx sama dengan 1 per n plus 1 x n plus 1 plus c dengan nilai n tidak sama dengan min 1. Maka f aksen x nya itu sama dengan x pangkat n. Hasil penurunan fungsi fx dari beberapa contoh tersebut dapat ditulis dalam bentuk pengintegralan sebagai berikut. Integral x dx setengah x kuadrat plus c. Integral x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Integral x pangkat 3 dx sama dengan seperempat x pangkat 4 plus c. Sifat-sifat pengintegralan fungsi. Yang pertama, jika k merupakan suatu konstanta, maka integral k dx sama dengan kx plus c, dengan c adalah konstanta. Jika fx adalah suatu fungsi yang terintegralkan dan k adalah konstanta, maka integral k dikali fungsi fx dx sama dengan k integral fx. Jika fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus gx dx. Yang ketiga, integral tak tentu fungsi trigonometri. Ini ada tabel turunan fungsi trigonometri. Yang ketiga yaitu integral tentu. Jika integral fx dx sama dengan fx plus c, maka integral a sampai dengan b fx dx sama dengan fx a b sama dengan fungsi b dikurangi fungsi a. Keterangannya, a itu adalah batas a bawah pengintegralan, b adalah batas atas pengintegralan, dan fx adalah fungsi integralan atau turunan pertama dari fx.
Yang keempat yaitu pengintegralan beberapa fungsi. Integral dengan cara substitusi. Jika X merupakan suatu fungsi yang dapat diturunkan dan R adalah suatu bilangan rasional tak nol, maka fungsinya seperti ini. Integral parsial. Jika UX dan FX fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka fungsinya seperti ini. Yang kelima yaitu menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral. Yang pertama, luas daerah. Luas daerah R pada interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B terletak di antara kurva fx dan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Kurva terletak di atas sumbu X fx lebih besar sama dengan 0. Yang B, luas daerah S pada interval X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B terletak di antara kurva fx dan sumbu X Y sama dengan 0. Kurva terletak di bawah sumbu X fx kurang dari sama dengan 0. Yang C, luas daerah U pada interval X lebih besar dari A dan X lebih kecil sama dengan B terletak di antara kurva fx dan Gx dengan fx lebih besar dari Gx. Yang kedua yaitu volume benda putar. A. Volume benda putar mengelilingi sumbu X. Jika daerah R adalah daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx, sumbu X garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B dengan A kurang dari B. Jika daerah R diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah Yang B, volume benda putar mengelilingi sumbu Y. Jika daerah S adalah daerah yang dibatasi kurva X sama dengan F Y, sumbu Y garis Y sama dengan A dan garis Y sama dengan B dengan A kurang dari B. Jika daerah S diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut. Yang C, volume benda putar antara dua kurva. Jika daerah T dibatasi oleh kurva fungsi fx dan fungsi gx dengan nilai fungsi fx lebih besar dari gx pada interval diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka volume benda putar tersebut adalah Ft sama dengan batas bawah batas atas fungsi fx kuadrat dikurangi fungsi gx kuadrat dx. Baiklah, mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.